dasarnya sudah ada ya Pak. Ya dasar apa tadi saya kagum Pak. Pemerintah, investor, perguruan tinggi, masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Bupati Ende, yang kami hormati Guru Besar Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Investasi IPB Bapak Mulatno, yang kami hormati Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang kami hormati Danki Kompis Napence Kapten Laode Sadiran, yang kami hormati Danton Brimob Ki 3 ND Ibda Iwayan Sukadana, yang kami hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, yang kami hormati Camat Nangapenda, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu undangan yang kami hormati pula. Dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pertemuan investasi kerjasama antara Institut Pertanian Bogor, IPB dan pemerintah Kabupaten Ende hari ini, Selasa 16 Juni 2020, dimulai. Acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama gambaran singkat pembangunan investasi peternakan dan pertanian dari Guru Besar IPB Bapak Mulatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ende beserta jajaran pejabat pemerintah kabupaten, perwakilan dari Polri, dari TNI, dari lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat Nangapanda. Syukur alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bisa hadir melangkahkan kaki bersama-sama lagi di lokasi pembangunan investasi di bidang peternakan, livestock industry, insyaallah depan. Dan sebelum saya menceritakan, salam hormat Pak Bupati dari Pak Indra Hasan. Mohon maaf beliau karena tidak bisa hadir. Situasi lockdown membuat beliau tidak bisa hadir sini, dan situasi lockdown juga membuat saya tidak bisa pulang ke Bogor. Bukan, jadi waktu itu Pak Indra pamit pulang dulu hari Sabtu, saya ingat. Terus saya ditanya, Mas Mulatno mau pulang apa mau di sini? Saya di sini aja Pak. Ya, saya ingin melihat dan ingin ya mengawali bersama-sama. Harapan saya Pak 10 hari kemudian saya pulang Pak. Ya cukup melihat gitu kan. Ternyata hari Senin pesawat nggak boleh terbang. Dan boleh terbang tanggal 15 kemarin. Jadi pas tanggal 19 nanti saya pas 3 bulan di sini Pak. Dan saya sampai sini tanggal 19 Maret, saya sudah dapat tiket tanggal 19 Juni. Jadi 3 bulan pas di sini, dan alhamdulillah kegiatan di sini juga boleh dikatakan selesai pada tahap awal. Nah, ini menurut penilaian saya Pak, saya perkenalkan, saya perwakilan dari Institut Pertanian Bogor. Inilah salah satu contoh bagaimana kerjasama yang sinergis antara pemerintah kabupaten, kemudian perguruan tinggi, investor, dan masyarakat. Nah, 4 ini harus terlibat dan semua mempunyai profesionalitas masing-masing. Masing-masing itu punya tugas dan fungsinya itu sangat-sangat spesifik.
kami dari perguruan tinggi tentu memberi ilmu dan teknologi, dari pemerintah kabupaten tentu soal regulasinya, dari investor itu adalah bagaimana menanamkan modalnya untuk kepentingan masyarakat banyak, dan masyarakatnya sendiri harus bisa menikmati adanya kegiatan ini. Nah, empat ini tentu saja nggak bisa dipindah-pindahkan ini tempatnya, semua harus sesuai dengan porsi kebakarannya masing-masing. Nah, ini saya berkunjung kemana-mana Pak Bupati, pola seperti ini ya baru ada di sini. Ya, bagaimana membuat kandang sapi yang seperti lihat kita ini ya baru, insya Allah Pak, baru ada di sini. Ya, karena biasanya sapi kalau di masyarakat ya dilepas, ditali begitu, tapi kalau di perusahaan diberikan rumah yang baik, dikasih genteng, macam-macam gitu. Nah, itu sapi itu kalau menurut kami Pak terlalu mewah. Nah, sapi ya begini nih, kasih alam yang secara alami seperti ini hanya dipagar saja. Nah, nanti Bapak Bupati beserta tamu-tamu bisa melihat dari dekat apa yang ada di sana. Bapak Bupati yang saya hormati, jadi ini kelihatan masih menempati di area seluas 6 hektar kira-kira, dan di sini kita bangun 2 lokasi tempat pemeliharaan sapi. Sebelah kiri itu 2000 meter persegi, sebelah kanan itu 1250 meter persegi. Sedikit beda karena memang harus ada dengan halaman-halaman yang penduduk dan lain ya, yang ada di tempat ini. Nah, jadi total ada 3250 meter persegi. Kalau asumsinya 1 ekor sapi itu diberi space 10 meter persegi, sehingga full ini 320 ekor, insya Allah. Nah, kalau untuk usaha penggemukan sapi itu nanti dipelihara maksimal 4 bulan, 3-4 bulan, sehingga ini ada 3 shift, dan kira-kira dalam 1 tahun itu kira-kira 1000 ekor. Kira-kira 1000 ekor keluar masuk. 1 ekor sapi itu membutuhkan 10% dari membutuhkan rumput itu 10% dari bobot badannya. Sehingga kalau seekor sapi itu kita ambil rata-rata 25 kilo, berarti 250 kilo per ekor, berarti dia butuh rumput 25 kilogram. Kalau 1000 ekor per hari berarti 25 ton. Nah, ini karena ini tadi 1000 itu setahun, selama sehari-harinya berarti kira-kira 320 sehari-harinya. Tiap hari ke depan akan ada 320 ekor itu full berarti. Supaya gampang hitungnya 300 saja. 300 kali 25 kilo per hari, berarti ada 75 ton rumput yang harus diberikan ke sapi ini. Siapa yang bisa memberikan rumput segitu banyak per hari? Masyarakat diharapkan terlibat di sini untuk menanam rumputnya. Apa saja bisa ditanam Pak di sini ternyata, dan ini sudah kita buktikan, nanti Pak Bupati bisa melihat rumput odot itu kesukaan sapi, sorghum itu bijinya juga dimakan manusia, batang daunnya dimakan sapi, itu umur 3 bulan juga udah panen, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Kemudian ada juga pohon indigo vera. Indigo vera itu nanti tumbuh tinggi Pak, itu umurnya bisa tahunan, kita ambil daunnya saja, itu protein kasarnya bisa mencapai 24%. Jadi itu lauknya sapi itu kira-kira itu Pak. Kalau berasnya sapi ya rumput tadi itu, lauknya itu ada daun indigo vera. Nah, sehingga ini semua sudah kita wujudkan. Ya, sorghum sudah kita tanam, indigo vera sudah kita tanam, odot sudah kita tanam. Jadi nanti bisa melihat, dan kami berharap masyarakat bisa melihat langsung dan bisa meniru, tidak ada meniru saja Pak, tetapi menanam dan juga hasilnya akan dimakan oleh sapi sini, dibeli. Nah, ini juga industri dari hulunya Pak. Nah, kemudian insya Allah nih ke depan Pak Indra selaku investor juga ingin bangun rumah potong hewan
yang berkapasitas 25 ekor per hari. Nah, 25 ekor per hari, kemudian dipotong di sini. Ada nanti daging kelas premium, ada daging biasa. Nah, itu akan dibangun di sini insya Allah, sehingga bisa memenuhi kebutuhan wisatawan di Labuan Bajo misalnya, atau di Kelimutu, hotel-hotel. Nah, ini menurut saya ini juga satu kegiatan ekonomi yang melibatkan semua pihak Indonesia itu. Jadi memang instrumennya sapi, dampaknya kesana kemari memberikan manfaat yang besar pada dia. Nah, kandang ini dilengkapi juga dengan kandang karantina, Pak, supaya aturan-aturan pemerintah itu dipenuhi oleh masyarakat, oleh semua yang akan terlibat di sini nanti. Jadi nanti kita akan peragakan, Pak Bupati, sapi kalau ambil dari masyarakat itu masuk ke kandang karantina dulu. Di sana nanti dicek oleh dokter hewan. Kebetulan Pak Said juga mendampingi kami bersama-sama dengan tim mempraktekkan semua sapi ini sudah dicek sama Pak Said. Dan kalau ada apa-apa ya tanggung jawab dokter hewan, dokter profesi Pak Said ini, Pak. Ya. Ada di situ. Nah, nanti kan sudah ditinjau juga oleh Pak Kepala Badan Karantina, apakah ini sudah memenuhi syarat semuanya. Alhamdulillah beliau mengatakan sudah cukup ya. Jadi ini kelihatan semua fungsional dengan baik, tapi dengan kandungan lokal 100%. Ya, pagarnya juga dari pohon kelapa, gentengnya ini juga daun kelapa, semuanya adalah memanfaatkan sumber daya lokal. Subhanallah, proses luar biasa, dan Flores ternyata ada semua, Pak. Dan ende yang harga, dan kebetulan saya juga sudah muter-muter di 5 kecamatan, Pak. Di Welemosa, di Soloria, di Mbai juga, di Maukaru. Nah, sapi-sapi yang didatangkan dari sini, ada yang dekat dari Welemosa, ada yang dari Nangapanda sini. Nah, kita berharap nanti semua sapi-sapi masyarakat bisa ditampung di sini dengan harga sesuai kesepakatan. Nah, jangan sampai ada yang dirugikan. Semua harus puas dengan perjanjian ataupun jual belinya itu. Nah, ini kami dari awal sejak tanggal 19 Maret itu, ketika Pak Indra ada pergi, kita sudah rapat bersama-sama, Pak. Dari awal sudah 4 pihak itu sudah dilibatkan semua, Pak, perwakilannya ada semua, termasuk dari TNI maupun Polri. Kita ajak bicara, kadang-kadang kalau turun lapang juga kita sama-sama, Pak. Inilah kebersamaan 4 pihak yang mudah-mudahan bisa saling bersinergi, saling menguatkan untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, seandainya nanti ini terus berjalan baik, insya Allah itu juga akan terjadi dengan pengalaman kita yang dimulai dari kecil-kecil seperti ini, Pak. Ini Bapak Bupati bisa melihat ada fondasi dengan tiang-tiang berdiri ini. Ini dulu almarhum Bupati Pak Marcel yang mencanangkan di awal tahun 2011. Tujuannya membangun sekolah SMK terpadu peternakan pertanian, sehingga nanti di sini penekanannya pada ilmu pengetahuan dan pada keimanan dan takwa untuk semua agama. Semua juga Pak Romo dari Keuskupan Agung juga terlibat terus, Pak. Ya, sudah dari awal sampai hari ini kita tunggu kehadiran beliau nanti, dan beliau juga sudah belajar untuk menanam sorghum, membuat silase. Nah, silase nanti Pak Bupati bisa melihat, silase itu nanti ada di gentong-gentong besar itu, Pak. Itu ketika musim penghujan, di mana-mana hijau, rumput tumbuh melimpah. Nah, saat itu kita harus menyimpan sebanyak-banyaknya di dalam gentong itu, sehingga itu nanti ditanam disimpan selama minimal 2 minggu, Pak. 2 minggu sampai seberapa pun udah nggak masalah. Yang penting rumput itu tersimpan dan bisa dimakan. Nah,
itu sudah kita kerjakan juga, nanti Pak Bupati bisa melihat. Artinya apa? Supaya di sini itu nggak akan pernah kekurangan pakan, karena ketika pakan melimpah di Sumbar, ketika musim kering susah pakan itu dikeluarin semua. Nah tentu untuk percobaan kita pakai gentong dulu, untuk ke depan bisa aja pakai gudang. Nah, gudang yang gede, yang kuat, yang penting kuncinya bahwa rumput itu nggak boleh kena udara masuk, supaya dia nggak busuk. Tutup rapat, itu nanti dia bakteri asam laktat akan memproduksi berdasarkan fermentasi memproduksi semacam zat-zat aktif yang membuat baunya menjadi wangi. Ya, bau tanaman itu nggak wangi karena nggak busuk. Kalau busuk, nah, namanya busuk ya baunya nggak enak. Tapi ini wangi dan sapi lahap sekali makan rumput itu. Fermentasi simpel enggak? Cuma itu aja dimasukkan juga tutup rapat selesai. Nah supaya tambah nyaman dikasih garam supaya ada asin-asinnya gitu. Nah, sederhana sekali, siapapun bisa melaksanakan. Kalau nggak ada gentong ya plastik. Yang penting jangan kena udara dan semua masyarakat level apapun bisa melakukan itu. Nah, karena kita harus membuat stok pakan. Itu yang penting sehingga sapi bisa sejahtera di situ. Nah, kita sangat mengharapkan Pak kalau nanti ini sudah bisa berjalan demikian, ya tugas kami juga mungkin pemerintah sama-sama untuk memamerkan ya, bahwa dari Nangap Panda untuk Indonesia. Ya. Karena ini betul-betul yang mendapat keuntungan itu semua, empatnya dapat keuntungan, nggak ada sama sekali yang dirugikan. Ya, semua mendapat keuntungan dan kegiatan ekonomi insya Allah akan berjalan, pengangguran juga akan berkurang. Ini kalau guyon-guyonnya Pak Indra sama saya Pak, ini Mas Mulakno, ini di sini tuh orang pada suka nunggu kelapa jatuh aja itu. Nah, kalau nggak jatuh dia nggak makan. Itu. Waduh, nah ini guyon-guyonnya begitu. Ternyata saya muter-muter kemana-mana Pak, ternyata juga kebun di mana-mana subur di sini ternyata. Tapi yang catatan saya yang ada di kepala saya, kebunnya nggak terawat dan nggak beraturan. Ini padahal tanahnya subur. Nah kalau ditanami sorghum seperti itu, jadi duit semua. Kalaupun nanti kebun dan sorghum dijadikan satu, juga nggak masalah. Yang penting ditata, sehingga bulanannya dapat duit, tahunannya juga dapat duit. Ini yang potensi yang luar biasa kalau menurut saya di Flores dan di ND di mana-mana saya lihat. Dan kalau saya lihat itu mungkin di Flores ya kayak begini Pak, dugaan saya. Dan saya punya pikiran, wah ini kayaknya Jawa ini harus nggak boleh dibantu lagi nih Pulau Jawa ini. Yang harus digerakkan pemerintah pusat itu harusnya ke Flores. Ya, tanahnya subur, kenapa nggak dijadikan lumbung pangan di Flores ini untuk Indonesia? Ya mestinya bisa Pak. Ini tentu kami akan laporkan ke rektor kami bahwa 3 bulan di sini cukup lama, tapi ya saya masih belum lengkap juga mendapat informasi. Tapi yang menurut saya cukup lengkap. Dan ini akan saya sampaikan kepada pimpinan saya di perguruan tinggi untuk bagaimana kita bersama-sama dengan Pemkab yang kebetulan sudah 5 tahun kita kerjasama Pak. Kami mohon supportnya begitu. Totalitas kita untuk masyarakat. Bagaimana masyarakat yang punya lahan yang begitu subur ini bisa tambah diberdayakan, ekonominya tambah maju, dan kesejahteraannya juga bisa meningkat. Untuk itu saya atas nama tim yang bergerak di sini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat. Ini ada Pak Arifin ini dan Pak Zul yang sudah membuktikan tanaman sorghum dan lain-lain. Kemudian ada Pak Adnan, ada Pak Syukur, ada Pak Harmudin, Pak Fatah, Pak Muhrin. Ini orang-orang yang dari awal bekerja sama Pak.
Kami tiap minggu datang ke sini, diskusi, dan bagi kami orang kampus Pak, menjadi lebih gampang Pak, menjelaskan kepada mereka itu. Karena selama ini kan kami ngajar di kelas, ngajar yang tidak ada barangnya. Sekarang kami itu ngomong, barangnya di depan mata, dikerjain mereka sendiri. Ya, ini pakan untuk apa? Ini gimana? Ini semua. Bikin salah juga, tapi langsung kita sempurnakan. Kurang benar kita luruskan, langsung Pak. Jadi belajar sambil bekerja, insya Allah tuh nancapnya juga pasti lebih dalam daripada hanya sekitar ngomong saja ini. Ya. Kemudian Pak Said yang mendampingi kami, terima kasih Pak Bupati, Pak Kepala Dinas atas izinnya, sehingga kami pun juga belajar dari beliau untuk masalah kesehatannya. Pak Danki Brimob maupun Pak Danki Tentara. Terima kasih Pak atas kolaborasinya, sehingga kegiatan kami juga alhamdulillah lancar di mana teman kami berada, dan itu bentuk satu kebersamaan. Terima kasih para tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama. Di sini saya lihat rukun sekali antara Kristen yang umumnya Katolik sama Islam. Saya juga berkunjung ke Kalibori situ, Bari. Saya juga berkunjung situ, ternyata tuh hubungan mereka rukun sekali. Katanya kalau cerita kalau ada acara keagamaan Islam yang masak juga orang Katolik, demikian juga sebaliknya. Itu sesuatu yang luar biasa itu. Ya, mudah-mudahan banyak nilai-nilai budaya bangsa yang sangat baik itu masih tumbuh dengan subur di Polres ini. Alhamdulillah sekali saya banyak belajar untuk itu, dan sebagai penutup, kok saya melihat Corona ini membawa berkah Pak bagi kami. Mudah-mudahan juga bagi masyarakat Ende. Ya, yang lain pada ketakutan Pak, kami tidak takut Pak, tapi malah kami produktif. Nah, tapi ya tetap kami melaksanakan aturan. Pemerintah harus bikin buat masker, cuci tangan itu wajib, tetapi kami beraktivitas. Jadi selama kami di lockdown oleh virus, nah hasilnya ada di depan mata, nanti kita bisa lihat sama. Demikian Pak Bupati yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak mohon supportnya. Dan sekalian saya mohon pamit Pak, nanti tanggal 19 insya Allah saya balik ke Bogor melaporkan ke Pak Rektor untuk ini bisa diteruskan dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tentu kami menyiapkan sumber daya manusianya, dosen dan mahasiswa sudah kita siapkan untuk bisa berkunjung ke sini. Sebagai penghargaan pada kita semua Pak, kami mohon aplausnya untuk para pegiat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan Bupati Ende kepada Bapak Dr. Angus Haji Jafar Haji Ahmad, Magister Manajemen. Kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Profesor Morno, ini sahabat kita ini sudah 3 bulan di sini bersama kita. Setiap saya terus Pak, kapan Pati tengok sini, sabar Pak, saya bilang. Karena kita situasi COVID ini. Ya, saya hormati kasih sesuatu. Dua ya. Dari teman-teman gede Pak Haris Pertanian, kalau pakai Pak saya bawa juga, ya, kerikan saya bawa, istongkol saya bawa, humas saya bawa semuanya. Perizinan, apalagi perizinan Pak. Teman Bapak ini yang saya bawa juga Pak, anak saya bawa. Kemudian dari Danki, saya hormati kepolisian yang saya banggakan. Pak Camat mana Pak?
terakhir. Sekannya? Sekjamnya ke kantor pertanahan. Urus apa dia? Oh, sertifikat jauh itu. Baik, terima kasih banyak. Oke, Bapak Ibu saya hormati, hari ini saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan kesehatan. Walaupun suasana COVID kita masih berada di keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saya hormati, hari luar biasa. Sampai kita rapat sana rapat sini, ya Jakarta, bola balik. Alhamdulillah hari ini saya masih bangga. Ya, penjelasan tadi ya sangat luar biasa. Ya terima kasih banyak Prof. Saya tidak berkata apa-apa karena mungkin salah satu hikmah daripada COVID dari lockdown tadi, kalau ada lockdown tutup ya. Tapi inilah hikmah besar buat kita. Jadi pertama sekali saya sangat berterima kasih mengucapkan terima kasih kepada profesor dan jajarannya, para investor apalagi, dan juga kepada masyarakat. Aparat keamanan masyarakat ada di sekitar lokasi ini ya selama ini bahu untuk mewujudkan apa yang menjadi kerjasama antara Pemda dan IPB Bogor. Lembaga IPB ini lembaga kredibel. Saya terima kasih memilih ente sebagai tempat pengabdi Bapak di sini. Sekarang itu Pak Indra, itulah pertama ya perkawan persahabatan sehingga apa yang kita katakan tadi ente sedemikian besar aja yang akan diwujudkan pada hari ini. Dasarnya sudah ada ya Pak. Ya dasar apa tadi saya kagum Pak. Pemerintah, investor, perguruan tinggi, masyarakat, tempat adalah kami. Tidak dirugikan. Pemerintah termasuk Pemda, termasuk Kaltina, Pak Camat, dari perhatian besar. Pak Camat dan jajarannya tempat di sini dari sektor masyarakat. Dari pertanian tadi berapa tahun tadi 27 ton. 25 ton setiap hari kalau sapi 3 ekor. Ya, ditunggu itu Pak. Nah, tugas Bapak kasih tahu masyarakat tanah rumput harus berkali. Pak Camat di lalu Rembang Bapak ya sampaikan kepada masyarakat. Ya, jangan kakao semua, ya jangan kelapa semua. Coba kita program pada siapa beda kalau dibuat dan apa berkah. Jadi cerita tadi menggambarkan kita di mana peran kita. Ya, tadi saya tanya PU dari mana PU? PU Gerata. Situ siapa beda ya? Perhatikan infrastrukturnya. Dulu ada sini, bila kalau jalan negara, perhatikan. Sekarang, nah, PU disampaikan ada dua, jalan daerah, ada jalan negara yang di sana. Kita pastikan menuju pelabuhan, kalau tidak menuju Laut Bajo. Tadi sampaikan tadi 1000 ekor. Saya ingin ada target Pak. Ini dulu Pak Marcel yang di sini itu. Yang berkata dasar Pak Marcel. Saya tidak bisa kemudian apa Prof sudah ada ya. Hari ini di arwahnya Pak Marcel juga ada bersama kita. Ya kami sebangga. Oh ini akan jadi kenyataan. Jadi teman-teman sekalian, Pak Peda, apa penjelasan kalau dicatat ya, pertanyaan, ya apa yang dikembangkan kita backup. Dari segi aturan saya pikir tidak ada masalah. Nah sekarang masyarakat, kita punya masyarakat, kita dorong utama untuk mereka nanam rumput ada di rumput itu. Bila pun dikisari rumput yang si Pak Profesor bilang itu, jika datang ke sini, harus sini. Ya, apalagi sapi-sapi di harga yang sepakat. Kita dirugikan sini. Usaha itu betul-betul memajukan ekonomi ini. Ya, Pak Marianus kawal betul, Pak. Kawal betul. Bila perlu, Pak, Bapak programkan juga beri bantuan pada masyarakat atau sapi. Begitu. Bapak bikin anggaran ke mereka. Kenapa? Karena sudah ada integrasi sini Pak.
Kalau mahasiswa habis bibit kita, dari mana mereka? Kalau kita yang tugas investor dia di sini Pak. Ya Prof ya? Dia di sini Pak. Lola tadi kita akan masuk karantina dulu, baru pengemukan, baru keluar, sehingga balik ke Jadi tugas investor sekali lagi tidak dicatat di sini Pak. Ini mekanisme ini. Tugas investor ada di sini dia. Ngolah barang belum jadi barang jadi. Akan dikirim untuk menjadi pariwisata. Nah, ini pariwisata 8 tahun ya. Saya cek sudah ada. Nah, saya juga ini pariwisata dari pariwisata pertanian peternakan ini Pak. Jadi kita bagus. Orang ada studi di sini. Studi kedua. Nah, ini pertanian dikemas. Yang jual keluar ini. Dari humas ya, jual terus di barang ini Pak. Ende satu-satu dikeluarkan salah satunya yang punya peternakan dan terintegriti. Masyarakatnya, pemerintahnya, perguruan tinggi, itu di sini Pak. Harus kepanjangkan terus. Ya, di suatu waktu setelah ini Bapak konfusper dengan Profesor sebelum berangkat. Ya, terluncing ini Pak. Kita mulai akan menjual bukan untuk jadi gawe, tapi memang IPB, DID sudah mulai membuat lumbung Flores ini sebagai lumbung nasional khusus di tanah. Nanti di bidang pertanian itu bisa. Nah, itulah saya bilang teman-teman sekalian, yang namanya COVID itu secara membangun kali ini. Ya, bukan sengsara, tapi ketika profesor kembali di kampus, dia akan bawa semua ini dan paparannya ke Pak Rektor. Dan nanti Pak Rektor, dan mereka punya jaringan. Ya, sekarang setelah teman-temannya jual ke Departemen Pertanian. Di sini orang petani banyak orang gede sebenarnya. Ya, kita puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa gandeng teman-teman ini. Kita harus menguasai jaringan untuk membesarkan daerah KI. Jadi ini modalnya saudara teman-teman saya. Kita harus mengucap puji syukur ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih kepada teman-teman di sini semua bahwa Ende sudah mulai di sejarah baru untuk peternakan di sini. Jadi menuju pariwisata. Dagingnya sudah dikemas dari awal. Ya, dari cerita saya masuk akal. Ketika daging dari masuk daging ini Pak, daging keras itu. Ya, sapi lari itu keras itu Pak. Belum masih keras. Kalau manu makampur kenapa dekat lari terus Pak. Ya, dia keras. Sapi juga itu Pak. Kali makan ke jalan sana keras dagingnya. Nah, di karantina dimasuk di pengemukan dulu baru keluar. Sapi dan dagingnya sudah lembut. Ini yang disukai oleh pariwisata. Pariwisata tidak senang pada yang keras. Kalau asisten dua senang dari keras itu. Asisten senang dari keras. Yang bilang dia suka Pak. Dari ini Pak, dari kita dulu sini ini saya tadi ada agar sama perdagangan, mana pedagang tadi? Oh ya, satu embrio yang bagus nih Pak. Ya, Bapak datang terlambat tadi, kita profesor kita narik. Kita membangun daerah ini di sektor pertanian dan peternakan. Ya, jadikan juga sebagai pariwisata pertanian. Ya, nah kemudian tadi ada sekolah lagi. Ya, ada PDK tadi, SMK terpadu. Ya, mudah-mudahan tanah 6 hektar ini kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan SDM di Pandai. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan sampai dengan tahun 2024 saya tarik periode Bupati, mudah-mudahan terasa semua. Kita tahu terus Pak. Ya, Prof, bantu saya Profesor ya. Kita ingin wujudkan dalam 4 tahun ke depan ini. Karena baju premium itu ya kira 5 tahun lagi lah jadilah. Ini ada siri jalan Pak. Lalu baju bangun pariwisata kita bangun ini ya. Nanti kita ketemu dengan baju nanti.
ketemu di pelabuhan kita nanti. Ya, di PU segala macam, nanti saya bilang sama orang pelabuhan, kapal roro, segala macam kontainer, ikan kontainer, saudara, kan ada kapal potongan. Saya merasa Pelindo harus ikan kontainer, harus ada tempat ikan kontainer di pelabuhan. Ya, kapal-kapal ikan kontainer siapkan beratus, siapkan ikanmu. Dan saya punya ada perusi 1.500 sampai 1.000 ekor per hari nanti. Tanah luas, sumber daya alam cukup mendukung, SDM mendukung. Kalau kita olah yang baik, ini jadi nih. Saya jalan lari kau saya, kau di sini terus sudah. Pak Kadis program, bela pun jadi camat di sini dia. Ya, jadi camat di sini, camat kerah kau. Ya, jadi demikian Pak Asisten ya, Pak BBK dari catatan kita semua sesuai jenjang tugas kita masing-masing. Perdagang mulai bikin apa, Bapeda sudah merancang apa, petani sudah mulai merancang apa untuk mendukung pertumbuhan. Terang. Kami dapat tahu mau kayak mulai. Hah? Esok. Habis. Kami dapat tahu. Tidak apa-apa ya? Habis. Saya cuma berakhir nih. Jadi saya teman-teman sekalian, teman-teman sebawah tadi masing-masing lihat. Buatkan program untuk backup ini. Kalau kita sama-sama, insya-Allah kita buat cari regulasinya. Pak Yunus ada ya? Karantina? Ada. Tadi mana? Ada Pak Yunus. Perwakilan, baik. Makasih banyak Bu ya. Nah, saya lupa tadi menyapa. Salam buat Pak Yunus ya. Baik, makasih banyak. Teman-teman hadir saya senang sekali hari ini Pak. Jadi salam buat Bapak dari Pak Indra Hasan yang telah mensponsori semua. Tanpa beliau yang kerja keras itu saya pikir nggak jadi Pak. Kalau taruh asli satu, dua, taruh kita. Kaki pertanyaan, aku kok ya, kaki pendek semua. Jadi ini orang kaki panjang ya. Kalau kaki pendek pertanian asisten dua ini aja jadi kita. Jadi Prof, sampaikan salam kami kepada Pak Indra. Terima kasih banyak karena mengaturkan bukti ini yang telah hadirkan ini sebuah pendidikan perlu tinggi, masyarakatnya, pemerintahnya hadir dalam satu tempat ini. Saya kira demikian teman-teman sekalian, akhir kata saya nyampe salam itu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kita semuanya. Ya, saya tuh silakan Romo, karena yang namanya tadi kan saya Romo ini setiap hari sini Pak. Saya kenal siapa rumput di mana, dia tahu. Rumput di mana, masyarakat di mana, kan orang. Jadi untuk meyakinkan pemerintah, kita sinergi masyarakat, agama, pemerintah dan kami ada di mana, Bapak Romo ada di mana. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Terlambat tadi. Yang pertama-tama saya hanya menyampaikan satu hal ini kesan selama bersama mulai terlibat dari awal sampai di pertengahan ini sebentar lagi mungkin finalnya, bahwa SPR ini yang digalakan bersama sejak awal itu sangat bermanfaat untuk masyarakat luas sebenarnya. Kalau terang saja selama ini kami mulai tahap bersama dengan pihak-pihak terkait dan juga masyarakat, beberapa titik itu sudah mulai gerakan dengan tanaman-tanaman yang nutrisinya tinggi. Ketika saya tanya Pak Prof ini yang selaku orang ahli dari IPB, kami coba mulai dengan rumput-rumput biasa dan lain-lain. Ternyata, oh ini ada tingkat-tingkatnya. Sehingga kami mulai gerakan menanam tanaman-tanaman yang nutrisinya tinggi. Salah satunya itu juga sorghum itu. Maka beberapa tempat mulai gerakan sorghum.
selama ini dibagi-bagi. Itu kami dapat hasilnya dibagi 1 kilo, setengah kilo, coba mulai gerakan dan pasarannya jelas. Itu satu. Bahwa sobu kiranya menjadi gerakan kita bersama untuk di masyarakat, selain makan untuk manusia, tapi juga untuk hewan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan SPR ini ada banyak pengetahuan-pengetahuan baru. Pak Prof ini hadir kurang lebih mau setengah tahun ya Pak Prof, setengah tahun lebih. 3 bulan. Itu juga dapat pengetahuan luar biasa. Sehingga pikirnya tanaman-tanaman yang tidak ada arti ternyata betul mendapat hal yang luar biasa. Bagi saya dengan sistem-sistem yang Pak Prof ajarkan, yang sekarang mungkin kita lihat sebentar dengan sapi di sini, itu dengan berat badannya langsung meningkat. Kalau sebelum berubah, itu berarti ada hal baru yang perlu kita belajar. Dan yang paling terakhir, kesan saya ketika berada di Kota Baru, di wilayah Tengah Mautenda, lalu wilayah kota itu, kemudian sampai di sini Nengah Penda ini, ternyata masyarakat juga antusias. Sehingga kita pionir-pionir ini yang teruskan semangat. Saya yakin bahwa Bupati yang macam ini nih rahmat luar biasa untuk masyarakat kita, dan terus terang bahwa dampak ekonominya akan berubah juga. Jadi saya betul belajar Pak Prof, sorghum saja saya coba uji coba, ternyata bukan bijinya saja yang digunakan, batang, akar dan sisanya itu, lalu dia punya malenya itu, limbahnya itu difungsikan lagi. Ternyata jualan harga yang mahal, jadi semua difungsikan. Masyarakat sudah tahu. Itu saya terima kasih. Terima kasih banyak. Saya ingin begini, berikan aplaus kepada Profesor, kita aplaus dulu. Kenapa begitu Pak? Dalam sejarah perguruan tinggi ke apa ke profesional ke tidak satu orang profesor enak sampai 3 bulan Pak. Baru tadi ini berapa sih? Mana profesor 3 bulan daerah kita ini? Karena COVID tadi luar biasa. Ini semua luar biasa hikmahnya. Saya salah sekali profesor. Tidak ada profesor 3 bulan Pak. Profesor Pak 10 hari bosor kan? 3 hari berapa yang ada. Tapi 3 bulan Pak. Saya kaget. Profesor masih tidak pernah kan? Masih. Sahabat sejati kita Pak, terukir namanya di sini nanti. Kalau ini jadi, saya minta profesor itu tadi terukir namanya di sini nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan peninjauan lokasi. Promo. Jagung berada loh. Apa? Sorghum. Sorghum meskipun panen. 3 bulan. Peninjauan lokasi. Ini yang industri umur tahunan ini baru di tanam. Kita sudah dapat bantuan dari UPT di Purwokerto Pak. Purwokerto dari markas besarnya di. Iya, adik saya sana tuh. Dia di sini nanti. Iya. Profesor sini sepenuhnya. Udah ketemu kan? Hah? Udah ketemu. Ketemu kan? Enggak pernah ketemu kan anak ketemu. Dia juga kita bukan juga ya. Karantina dia dulu. Nah, karantina dulu, Pak. Sebelum masuk dulu.
Silakan Pak. Masukin. Ada Pak, ada. Baru kan nanti dokter Iwan menyatakan oke nggak masalah, masuk kandang. Kalau bermasalah taruh sini dulu. Oh, ini prosesnya. Timbang dikeluarkan apa dikandangkan yang bermasalah. Timbang. Ini timbang. Ini ditimbang. 158 kilo. Ini proses penimbangan mulai dari sana sampai di penimbangan. Langsung. 159 nih timbang. Dateng di sapi. 159. Dia proses mulai dari situ, kalau sehat langsung ditimbang. 159. Ini. Lo kita ada sapi lah, kok rimba nasa apa kira nilai Iya. Kalau harga pasarnya dekat 5 juta ya Pak. Nane. Iya, dia paling rendah pakai. Bisa 6 bisa 7 ya. Paling kurang 5. Paling kurang. Kita enggak enak nah. Kok juta Minimal. Baru kasih mereka makan. Coba satu aja. Minimal 2 minggu. Nih, balik. Makan. Oh, mereka makan lah. Tapi kita chopper dulu Pak. Nah, kalau nanti misalnya ada bantuan chopper udah waktu itu lebih bermanfaat. Kumpulin semua harus chopper. Balik. Harga chopper 4,5 juta. Chopper cacat-cacat itu. Iya, dibaca itu alatnya ada cacat. Mana? Pertanyaan mana? Ada. Pertanyaan. Kenapa dia dekat 3 bulan di sini? Sponsor eksklusif dia. Rekam kami yang ini. Kami masih sih. Hampir 6 tahun lalu saya bawa dari Kupang. Saya bawa dari Kupang di Kembang, sehingga di utara juga ada banyak. Setiap kali petani yang datang, peternak yang datang ke kantor mereka ambil. Kita juga dapat bagian Dari kantor itu saya bawa dan dilarang waktu itu tidak boleh, tapi ya sebagai curi naik pesawat. Teman saya yang ikut, kita juga sudah punya juru sembelih halal profesional, sehingga kalau ada untuk RPH yang standar itu bagus. wangi ya. Iya. Ini sudah ahli juga dia. Chopper. Pakai chopper bisa pakai ini cincang. Bagus cuma lebih mudahnya pakai chopper untuk bisa. wangi kan. Iya, wangi baunya. Pak Diki ini sering juga dia sering praktekkan punya. Dan ini nggak dikasih apa-apa Pak Bupati. Udah dimasukin aja, tutup rapat. Masih lebih baru nubak sih, harus dinubak kan dulu.
Di Babatan sana kan dia punya gudang juga. Tapi saya bertahu dari tempat Pak itu Ya kan dalam nyari gula. Kalau apa-apa sudah fermentasi. Gula yang dari punya saya mau wawancara ke eksklusif. Berapa minggu? Ya, undang untuk resmi.